Taib. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ini merupakan majelis yang kedua dari pembacaan kitab Wada' Ramadan karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dimana pada pertemuan terakhir kita sudah selesai di wasiat, ya, penyampaian wasiat yang beliau sampaikan. Selanjutnya sebelumnya suaranya jelas semua? Di Mixler dan di Google Meet presentasinya muncul, ya. Nah, taib bisanadil muttasil ila Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala fi kitabih Wada' Ramadan. Qala rahimahullah: al-wada' ibadallah, inna syahra ramadana qad insarama wan mahaqa wa tashattata nizamuhu ba'da an kana tasaq faka'annakum bihi qad rahila wa antalaq yashhadu liman ata'a wa ala man fasaq fa ayna al-haznu li firaqihi fa ayna al-haznu li firaqihi wa ayna al-qalaq. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-wada'. Nah, ibadallah, wahai hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan, ya, telah terpotong, telah terputus, ya, dan batal. Maksudnya di sini sudah hampir berlalu, sudah hampir selesai. Bulan Ramadan qad di sini kalau sudah belajar bahasa Arab bermakna hampir, ya. Bermakna apa? Hampir. Ini hampir akan berakhir, akan putus, akan hilang bulan Ramadan ini. Wa tashattatat nizamuhu ba'da an kanat tasaq, dan nizam, ini susunannya akan tasyattat, akan tercerai-berai setelah sebelumnya teratur. Ini kalung yang berisi mutiara itu nizam, ya, aturan tersusun. Kalau diputus talinya akan jatuh semua mutiaranya. Nah, ya, maksudnya sama seperti baris di atasnya, yakni asalnya Ramadan, ya, hari demi harinya tersusun, ya, kemudian tasyattat, akan terputus setelah sebelumnya dia beriringan, bersatu. Nah, faka'annakum bihi qad rahila wa antalaq, ya, maka seakan-akan Ramadan ini, ya, atau Ramadan ini sudah hampir pergi dan meninggalkan kalian, ya. Ramadan ini qad hampir sudah hampir meninggalkan, ya, dan akan pergi meninggalkan kalian, dan dia pergi seraya bersaksi. Ramadan bersaksi siapa yang melakukan ketaatan di dalamnya dan siapa yang melakukan kemaksiatan. Maka di manakah kesedihan, ya, akan kepergiannya, ya, di manakah kesedihan akan kepergiannya, di manakah rasa pedih yang dirasakan dengan kepergiannya.
Ya. 6. Di sini di sebagian nuskho ada tambahan di catatan kaki di bawah situ disebutkan catatan kakinya wa qad akhbarakum nah washikuhu bintilaqihi fa ainal faraqu li firaqihi wa ainal qalaq nah. Jadi di baris terakhir di situ fa ainal huznu li firaqihi wa ainal qalaq, yaitu di baris yang terakhir. Nah, di dalam nuskho yang lain yang kami bacakan dari para masyayikh, lafadznya wa qad akhbarakum syakihu wa shikuhu bintilaqihi fa ainal faraqu li firaqihi wa ainal qalaq. Nah. Waqad akhbarakum washikuhu, ya. Dan cepatnya berlalu hari-hari Ramadan ini mengabarkan kepada kalian bahwa dia akan segera pergi. Ini Ramadan, ya, perasaan baru kemarin masuk, sekarang sudah 24 Ramadan sudah, ya. Nggak terasa, cepat sekali berlalunya Ramadan tersebut. Nah, maka berlalunya hari demi hari terasa cepat telah mengabarkan kepada kalian bahwa dia akan pergi meninggalkan kalian. Fa ainal faraqu li firaqihi, maka di manakah kesedihan, ya, ketika meninggalkan Ramadan. Wa ainal qalaq, di manakah gundah gulana tersebut. Nah, tidak diragukan orang-orang yang mengetahui qadar Ramadan, mengetahui betapa besarnya nikmat Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan, ya, tentu akan sangat sedih ketika Ramadan akan meninggalkannya. Dan tersebut dalam hadis, ya, hadisnya dhaif tentu saja, ma'ruf hadisnya hadis dhaif, tapi maknanya benar bahwa seandainya orang beriman itu manusia mengetahui, ya, keutamaan yang terdapat dalam bulan Ramadan, niscaya dia akan berharap Ramadan itu sepanjang tahun. Ya, tidak mau ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Nah, ini hadis dhaif tapi tidak diragukan maknanya benar. Nah, maka hanya orang-orang yang mengaku dan hanya orang-orang yang mengetahui kadar Ramadan, besarnya keagungannya, kesempatan mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mereka lah yang akan bersedih, ya, ketika Ramadan akan meninggalkan mereka, akan segera berlalu. Berbeda halnya dengan orang-orang yang menganggap Ramadan sebagai bulan karantina, bulan siksaan, ya, akan senang kalau bulan Ramadan berlalu. Nah, ini orang yang tidak mengetahui kadar nikmat Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan, dan sungguh menyedihkan orang yang seperti itu. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka ashrafa zamanuhu baina saumin wa sahar, wa ma kana asfa ahwaluhu min afatil kadar, wa ma kana atyabal munajati fihi baina wasatil laili was sahar, wa ma kana araqqul qulubi inda ishtighaliha bil ayati was suwar, wa ma kana adwa'a li alaihi fi layalihi jawfal ghasaq. Kata beliau, wa ma kana atyabal maka ashrafa zamanihi saumin wa sahar. Betapa mulianya zaman waktu Ramadan itu, ya. Betapa mulianya waktu-waktu dalam bulan Ramadan. Cuma dua keadaan, apakah sedang saum atau sahar, yakni begadang, beribadah di malam hari. Siangnya dia berpuasa dan malamnya dia begadang, yakni beribadah kepada Allah Ta'ala. Betapa mulianya setiap jam, setiap detik dalam bulan Ramadan. Siangnya dihabiskan dengan puasa dan malamnya dengan bergadang beribadah kepada Allah. Dan betapa murninya keadaan dalam bulan Ramadan dari semua afatul qadar. Ya, al-qadar yakni hal yang sesuatu yang kotor, yang keruh. Afat yakni hal-hal yang mengganggu. Ya, maksudnya apa?
Ya, semua orang merasakan bahwa semangat dia beribadah dalam bulan Ramadan meningkat dengan dibukanya pintu-pintu surga, dibelenggunya setan-setan di bulan Ramadan. Semua orang bisa merasakan betapa besarnya tambahan motivasi dia dalam beribadah dan betapa murninya keadaan saat itu dari semua hal-hal yang menghalangi dia dari ibadah. Ya, tentunya bagi orang-orang yang dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang itu mempertanyakan kondisi dirinya. Kenapa masih ada afat dan qadar dalam himmahnya beribadah dalam bulan Ramadan? Kenapa masih ada terkesan hitung-hitungan kepada Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan? Ya, itu afat. Ya, afat. Dan diantara afat terbesar seorang muslim dalam ibadahnya adalah adanya perasaan qanaah dalam dirinya. Apa itu qanaah? Perasaan cukup dengan ibadah yang sudah dia kerjakan. Ya, merasa tidak butuh tambahan atau sekadarnya sajalah. Ini qanaah yang sangat berbahaya. Ya, dan qanaah yang akan membuat dirinya dihalangi dan tertutup darinya semua pintu-pintu kebaikan. Kalau dia memiliki qanaah seperti ini. Dan ini ya, qanaah ini muncul dari sifat santai, al-mizah. Ya, banyak bercanda, ya, santai, guyon dan semacamnya. Ya, ini semua ya orang mizah, bercanda, bergurau yang hatta walaupun bukan kebohongan, ya tidak ada masalah pada dasarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bergurau dengan gurau yang sifatnya kebenaran, ya. Tapi tadi bukan berlebihan, ya, dan juga pada tempatnya, bukan hal yang sering. Nah, memperbanyak mizah, memperbanyak bergurau, bercanda, apalagi pada hal-hal yang sia-sia, ya, itu akan menanamkan dalam hatinya nantinya al-qanaah dari beribadah. Merasa cukup sekadarnya saja, dan itu afat yang sangat berbahaya kalau muncul dalam hati seorang hamba. Maka jauhi allahu hal-hal yang ya membuat seorang lalai. Alhaakumut takatsur. Nah, maka betapa murninya kondisi di dalam bulan Ramadan dari semua afat, hal-hal yang bisa mengganjal atau menghalangi seorang dari beribadah kepada Allah. Dan betapa toyibnya, betapa manisnya bermunajat, yakni berbisik meminta hanya 4 mata dirinya dengan Allah Ta'ala, munajat kepada Allah Ta'ala. Betapa manisnya bermunajat kepada Allah di waktu antara pertengahan malam sampai sahur. Dan betapa lembutnya hati ketika hati itu sibuk ya membacakan dan merenungkan ayat-ayat, membaca ayat-ayat dan surah-surah Al-Qur'anul Karim. Nah, maka tidak ada obat yang lebih melembutkan hati ya dibandingkan membaca ayat dan surah Al-Qur'an. Justru ketika hati semakin keras, dia harus semakin memaksakan dirinya untuk membaca Quran. Ya, justru ketika dia semakin malas membaca Quran, dia harus paksakan dirinya. Kalau tidak, ya dia akan terjatuh dalam perkara yang sangat berbahaya. Kapan dia malas membaca firman Allah Ta'ala, maka dia semakin jauh, semakin keras hatinya. Dan satu-satunya jangan dia tunggu hatinya lembut baru membaca Quran. Tidak. Justru membaca Quran adalah sebab terbesar hatinya menjadi lembut. Dan betapa adwa'a, yakni betapa terangnya, adau cahaya yang terang benderang. Betapa jelasnya alaihi semua nikmat Allah Subhanahu wa taala di setiap malam bulan Ramadan, jaufal ghasaq, ketika malam sudah masuk. Al-ghasaq yakni malam hari, ya. Nah, betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki bulan Ramadan. Ketika memasuki malam-malam dalam bulan Ramadan. Nah, fa ya laita sya'ri, fa ya laita sya'ri manil ladzi qama biwajibatihi wa sunanihi wa manil ladzi takhlusu min afati as-sawmi wa fitanihi wa manil ladzi ijtahada fi imarati zamanihi wa manil ladzi akhlasa fi sirrihi wa alanihi wa manil ladzi qara'a fihi babat taubati wa taraq. Fa ya laita sya'ri atau wa fa ya laita syi'ri. Nah, ini ungkapan menunjukkan kagum, ya, kegaguman akan sesuatu. Ya. Kata beliau, siapakah? Ya. Nah, siapakah orang yang tegak, yang mengamalkan semua kewajiban dan sunnah-sunnah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya? Siapakah orang yang
ya, yang mampu untuk ikhlas, yang memurnikan dirinya, memurnikan puasanya dari segala afat, gangguan terhadap puasanya atau fitnah terhadap puasanya. Dan siapakah yang berijtihad, bersungguh-sungguh dalam mengisi semua waktu puasanya? Siapakah yang mengikhlaskan dirinya beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan ketika dia ketika dia sedang sendirian atau ketika bersama dengan orang lain? Alan wa manil ladzi, dan siapakah yang mengetuk pintu taubat? Ya. Qara'a, taraqa sama maknanya. Qara'a mengetuk, taraqa datang, masuk, ya, pintu taubat. Nah, ini menjadi renungan bagi orang yang berpuasa, bahwa dalam berpuasa dia tetap melaksanakan yang wajib tentunya, terutama sholat 5 waktu, kemudian yang sunnah-sunnah. Kemudian dia memurnikan puasanya dari bukan hanya pembatal puasa, tapi afatis saum wa fitani, fitnah dalam berpuasa. Fitnah dalam berpuasa. Nah, Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan 3 maratib orang yang berpuasa. Ya. Beliau menyebutkan puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu hanya meninggalkan pembatal puasa, makan, minum, berhubungan dan semacamnya dari pembatal puasa yang ma'ruf. Itu puasa awam. Ya, ini semua orang-orang awam yang tidak punya ilmu agama begitu puasanya. Ya. Kemudian tingkatan yang kedua, siyamul khas, puasanya orang yang khusus, yaitu bukan hanya meninggalkan pembatal puasa, ya, tapi juga meninggalkan segala hal yang bertentangan dengan nilai-nilai puasa tersebut, berupa ucapan yang haram, amalan yang haram, ya, yang makruh dan seterusnya. Yang haram, yang makruh ditinggalkan. Memang tidak membatalkan puasa yang haram atau yang makruh, tapi puasanya orang khas, orang yang khusus, tingkatan yang kedua itu menjauhi hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga kata Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya, siamnya khawasul khas, ya, atau khasul khawas, orang yang lebih khusus lagi, di level yang tertinggi puasanya, yaitu dia berpuasa dari perkara-perkara yang mubah yang bertentangan dengan nilai-nilai puasanya. Meninggalkan hal-hal yang mubah, ya, ketika hal tersebut bertentangan dengan nilai puasa. Ya. Misalnya tidur, ya, memperbanyak tidur, kemudian mengingat misalnya makanan, ya. 6. Ini semua hal yang mubah, mengingat makanan dan semacamnya, tapi ya, ini hal yang sulit. Inilah puasanya orang yang paling tinggi, ya. Dan ini puasa orang yang tinggi ini agak repot juga sekarang, ya. Nah, sekarang baru jam 5 sudah mikir bukaan semua, sudah ingat makanan, jadi agak repot. Ya. Ala kulli hal, ini puasa bukan agak repot dalam artian ini, ya, tidak mungkin. Tentunya hal itu sangat mudah bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 tingkatan dari orang yang berpuasa yang disebutkan di sini. Nah, kemudian qala rahimahullahu taala, fa ya ayyuhal maqbulu hani'an laka bi thawabihi taswi bihi wa busyraka idza ammanaka ar-rabbu min iqabihi wa tuba laka haitsu istakhlasuka libabihi wa fakhran laka haitsu shaghalaka bi kitabihi fajtahid fi baqiyati shahrika hadha qabla dhahabihi farubba mu'ammilin liqa'a mislihi ma qaddara lahu wa lattafaq. Kata beliau, fa ya ayyuhal maqbul, wahai orang yang diterima puasanya, diterima amalnya, hani'an lak, ya, selamat atas kamu, ya, bisawabihi taswibihi, atas pahala yang kamu peroleh, ya, atas puasa yang kamu peroleh. Taswibihi, yakni pahala itu akan datang kepadamu, ya. Busyraka, ya, bergembiralah engkau jika Tuhanmu memberikan keamanan kepadamu dari iqabnya, dari hukumannya. Beruntunglah engkau, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kamu untuk mendatangi pintunya. Dan berbanggalah kamu ketika Allah membuat kamu sibuk dengan kitabnya. Nah,
Subhanallah. Ini nikmat tentunya. Maka perhatikan seorang dalam kehidupan ya, di setiap bulan, termasuk dalam tentunya saya dalam bulan Ramadan juga ya. Ketika dia sanggup untuk memanfaatkan waktunya dengan baik, itu bukan semata-mata atas usaha dia sendiri. Itu fadlun minallah. Allah Ta'ala memberikan kepadanya kesehatan, memberikan kepadanya taufik sehingga dia bisa memanfaatkannya. La haula wala quwata illa billah. Jangan pernah tergantung dengan kemampuanmu begadang. Jangan pernah tergantung dengan hafalan Qur'anmu sehingga bisa sholat lama. Tidak. Ya, siapa yang menyandarkan dirinya, menyandarkan ibadahnya kepada dirinya sendiri, maka dia akan merugi dan dia adalah orang yang tertipu. Allah Ta'ala yang syaghalaka bi kitabih, membuat engkau sibuk. Karena itulah dalam riwayat dari hadits Anas bin Malik riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ista'malahu." Qalu, "Kaifa ista'malahu?" Qala, "Yuwaffiquhu li'amalin shalihin qabla mautih." Allah Ta'ala kalau mencintai seorang hamba akan dipergunakan dirinya, dalam tanda kutip, dia akan dipergunakan oleh Allah. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya Allah mempergunakan dirinya?" Yakni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah Ta'ala akan memberikan taufik kepadanya untuk beramal soleh di akhir umurnya. Ya, maka amal soleh itu adalah taufik dari Allah Ta'ala. Allah yang membuat kita mampu membaca Quran. Allah yang membuat kita mampu untuk sholat, untuk berpuasa. Ya, kalau tidak bukan karena Allah Ta'ala seluruhnya, ya, maka kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Maka berbanggalah engkau ketika Allah membuat kamu sibuk menghabiskan waktumu dengan kitabullah. Bersungguh-sungguhlah engkau, karena itulah ini fa di sini, maka, yakni karena kamu sudah mendapatkan semua ini. Dikatakan di sini di awal, fa ya ayyuhal maqbul, wahai orang yang diterima. Di sini tentunya bukan pemastian. Ini bukan pemastian, tapi ini min babit tafaul. Tafaul artinya menyebutkan sesuatu yang baik dengan harapan mudah-mudahan terkabul, mudah-mudahan terwujud apa yang disebut itu. Wahai orang yang diterima, maksudnya ya mudah-mudahan kamu diterima. Ya, berharaplah kepada Allah. Karena Allah Ta'ala akan memperlakukan hambanya sesuai dengan sangkaan dirinya kepada Allah Ta'ala. Ya, maka berprasangka baik kepada Allah, dia menerima semua ibadah kita. Bergembiralah kamu dengan semua yang disebutkan tadi dari nikmat Allah Ta'ala. Ya, karena kamu mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kebanggaan dengan semua yang tersebut di atas, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah engkau ya untuk memanfaatkan sisa bulan ini sebelum dia pergi. Ya, bersungguh-sungguhlah, syukuri apa yang telah berlalu untuk mendapatkan nikmat di masa yang akan datang. Siapa yang tidak mensyukuri hari-hari yang terdahulu, dia tidak akan mendapatkan nikmat di hari-hari yang akan datang. Maka syukuri semua nikmat yang telah berlalu dengan bersungguh-sungguh memanfaatkan sisa bulan sisa bulan ini sebelum perginya. Kenapa? Farubba mu'ammilin liqa'a mislihi ma qaddara lahu wa lattafaq. Karena betapa banyak. Rubba di sini bermakna at-taksir. Ya, bermakna taksir, banyak. Karena berapa banyak orang yang mencita-citakan sesuatu, mencita-citakan untuk bertemu dengan sesuatu, ya, atau bertemu dengan bulan Ramadan, namun tidak ditakdirkan bagi dirinya untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Ini dia meninggal. Belum sampai bulan Ramadan tahun depannya dia sudah meninggal. Dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala karena ya dianggap misalnya tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Tentunya ini semua masalah takdir. Dalam masalah ajal itu takdir. Namun ya ini diantara sebabnya. Bisa jadi diantara sebab ketika seorang tidak mensyukuri hari-harinya dalam bulan Ramadan, Allah tidak menganugerahkan kembali kepadanya Ramadan tahun depan. Nah, wa ya ayyuhal matrudu, itu tadi berbicara tentang orang-orang yang mendapatkan nikmat. Sekarang sebaliknya, orang yang menghabiskan Ramadannya ya sejauh ini dengan hal yang sia-sia. Kata beliau, wa ya ayyuhal matrudu fi syahris sa'adati khayban laka idza sabaqaka as-sadatu wa najal mujtahiduna wa anta asirul wisadati wa ansalakha hadha asy-syahru anka wa man salakhta an qabihil 'adati fa aina talhufuka 'alal fawati wa aina al-huraq. Kata beliau rahimahullahu taala, wahai orang yang ditolak, ya, tertolak amalannya dalam bulan kemuliaan ini, dalam bulan kebahagiaan ini. Sungguh merugi dirimu ketika as-sadah, orang-orang yang baik,
sayyid, yakni yang menjadi yang terdepan dalam ibadah telah mendahului kamu. Sungguh merugi kamu. Kamu terlambat. Kamu didahului oleh yang lain. Ya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh naja, mereka akan selamat. Najal mujtahidun, orang yang sungguh-sungguh menghabiskan, memanfaatkan Ramadan, mereka yang selamat. Sementara engkau masih saja menjadi tawanan dari bantalmu. Ya, ini terus tidur. Nah, bulan Ramadan sudah akan pergi meninggalkan kamu. Ya, sementara kamu sendiri belum meninggalkan kebiasaan yang qabih, adat kebiasaan yang buruk kamu. Ya. Di antara kebiasaan yang buruk tentunya bukan berbicara tentang yang haram atau yang makruh saja, tapi yang mubah, yang buang-buang waktu. Ya. Kata beliau, fa aina talhufuka 'alal fawati wa aina al-huraq. Ya. Di mana atau kapan kamu mau menyesal? Ya. Kapan kamu akan menyesal? Ya, atas fawat, akan ketertinggalan kamu, atas luputnya kamu dari berbagai macam bentuk keutamaan dan kebaikan. Wa ainal huraq, dan kapankah kamu akan al-huraq, yakni menggertakkan gigi karena saking menyesal. Ya, orang kalau menyesal, sangat menyesal sampai menggertakkan kedua giginya, gigi atas dan gigi bawahnya. Yani kamu akan kapan kamu mau sadar? Kamu tunggu dulu waktu itu. Ya, namanya penyesalan itu selalu tiba di waktu yang sudah terlambat, ketika sudah tidak bisa dikejar. Nah, maka jangan menunggu hal tersebut. Jangan menunggu hal tersebut. Disebutkan dari sebagian ulama as-salaf, ada yang menyatakan, wahai, dia berbicara kepada dirinya sendiri, ya nafsi, wahai jiwaku, coba kamu sekarang berangan-angan, berhayal, gunakan fantasimu. Seandainya engkau sekarang berada di dalam neraka, sekarang nih, ya, sekarang kamu berada di dalam neraka. Kemudian Allah berfirman kepadamu, kamu di neraka dikelilingi oleh api dan siksaan, kamu disiksa, kamu mendapatkan berbagai macam bentuk siksaan yang pedih. Kemudian Allah berfirman kepadamu, wahai hambaku, apa yang paling kamu inginkan? Maka tentu jiwaku, kamu pasti akan menjawab, wahai Tuhanku, saya minta dikembalikan ke dunia agar saya bisa beramal soleh. Ya. Kemudian kata ulama ini, wahai jiwaku, sekarang Allah sudah kabulkan doamu. Kamu sekarang masih di dunia. Maka penuhi janjimu yang akan kamu ucapkan seandainya kamu masuk neraka. Seandainya kamu masuk neraka, itu janjimu kepada Allah Ta'ala. Maka sekarang Allah masih berikan kesempatan kepadamu untuk memenuhi janjimu. Janji yang akan kamu buat nanti kalau kamu masuk neraka. Tunaikan janji tersebut. Ya. Ya, ini sudah pasti, ini hal yang sudah pasti. Semua orang yang akan masuk neraka itu permintaannya satu, minta waktu. Dikembalikan ke dunia. Cuma satu pertanyaannya. Ya. Seandainya semua disebutkan dalam Al-Quran juga, seandainya orang musyrikin, orang kafir memiliki semua harta di muka bumi ini untuk menebus waktunya di dunia, dia akan tebus. Karena waktu saat itu yang adalah tidak lagi memiliki nilainya sangat tinggi, tidak bisa dinilai dengan apapun. Waktu ketika hari kiamat, waktu sudah tidak bisa dinilai dengan apapun. Maka waktu sekarang kamu miliki, jangan tunggu dia hilang baru kamu mengorbankan semuanya. Itu pun kalau kamu sanggup mengorbankan semuanya. Nah, maka jangan tunggu penyesalan tersebut baru kemudian kamu ingin bersungguh-sungguh. Sekarang waktunya. Kamu sekarang masih berada di dunia, waktu untuk bersungguh-sungguh di sini, bukan waktu menyesal di sini. Sekarang waktu beramal. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fa ya ikhwani qad dana rahilu hadha asy-syahri wa hana farubba mu'ammilin liqa'a mislihi khanahu al-imkanu fawaddi'uhu bil asafi wal ahzani wandabu alaihi bi alsunil asa wal ashyani. Assalamu alayka ya syahra ramadan, salama muhibbihin awda bihil qalaq. Kata beliau rahimahullah, wahai saudaraku, ya, telah dekat kepergian bulan Ramadan ini, bahkan sudah hampir tiba. Berapa banyak orang yang mengidam-idamkan untuk berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, tapi dia dikhianati oleh kemungkinan itu. Maksudnya apa? Tidak kesampaian. Dia berpikir tahun depan saya masih hidup, tapi dia dikhianati oleh kemungkinan tersebut. Dia dikhianati oleh pikirannya, dikhianati oleh angan-angannya. Dia berpikir tahun depan dia masih bisa sholat, masih bisa dia mendapatkan Ramadan, tapi ternyata belum sampai Ramadan tahun depan dia sudah meninggal. Maka fawaddi'uhu bil asafi wal ahzan.
Maka waddi'uhu, ucapkan selamat tinggal kepada Ramadan dengan perasaan sedih dan menyesal karena kurang maksimal. Semaksimal apapun seorang menghabiskan Ramadannya, ketika disuruh mengecek kembali, dia pasti berpikir, saya masih kurang maksimal ini. Masih bisa saya lebih kuat dibandingkan ini. Maka ucapkan salam perpisahan kepada Ramadan seraya bersedih dan menyesal. Ya. Wandabu alaihi bi'alsunil asa wal asjani. Ya. Wandabu, yakni ratapilah kepergian Ramadan tersebut dengan lisan yang sedih. Ya. Al asa wal asjan ini sinonim, maknanya sedih. Yakni dengan lisan yang menyatakan kesedihan. Assalamu alayka, ya, assalamu alayka wahai bulan Ramadan. Keselamatan atasmu wahai bulan Ramadan. Ya. Inilah ucapan salam dari muhib, orang yang mencintaimu. Ya. Auda bihil qalaq, dengan apa namanya? Al-qalaq, ke apa? 6. Hatinya tidak tenang, ya. Apa bahasa yang tepat ya? Qalaq, yakni hatinya tidak tenang karena kesedihan, ya. Hatinya tidak senang karena kesedihan berpisah dengan sesuatu yang dicintai, yakni bulan Ramadan. Yakni bulan Ramadan. Nah, ثم قال رحمه الله تعالى: السلام عليك يا شهر ضياء المساجد، السلام عليك يا شهر الذكر والمحامد، السلام عليك يا شهر زرع الحاصد، السلام عليك يا شهر المتعبد الزاهد، السلام عليك من قلب لفراقك فاقد، السلام عليك من عين لفراقك في أرق. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, assalamu alayka wahai bulan dhiya'il masajid, masjid, ya, menjadi terang benderang, yakni karena dipakai beribadah. Walal asaf, ya, tahun ini kita tidak bisa merasakan terangnya. Terangnya masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala, mengangkat musibah, mengangkat wabah dari kaum muslimin di seluruh dunia. Assalamu alayka ya syahr dhiya'il masajid. Assalamu alayka ya syahr dzikri wal mahamid, bulan yang penuh dengan pujian dan zikir kepada Allah Ta'ala. Assalamu alayka ya syahr zar'il hasid. Assalamu alayka wahai bulan di mana seorang menanam panennya, menanam tanamannya yang akan dia petik nanti di luar Ramadan, atau yang akan dia petik nanti di akhir Ramadan. Assalamu alayka ya syahrul muta'abbidiz zahid. Keselamatan atasmu wahai bulan orang yang beribadah lagi yang zuhud. Assalamu alayka min qalbin li firaqika faqid. Keselamatan atasmu wahai bulan Ramadan dari hati yang sangat kehilangan ketika berpisah dengan denganmu. Assalamu alayka min ainin li firaqika fi araq. Keselamatan atasmu wahai Ramadan dari mata yang senantiasa berlinang dengan air mata karena berpisah denganmu. Assalamu alayka, qala rahimahullahu ta'ala, assalamu alayka ya syahrul masabih, assalamu alayka ya syahrut tarawih, assalamu alayka ya syahrul al-muttajirir rabih, assalamu alayka ya syahrul ghufranis sarih, assalamu alayka ya syahrut tabarri min kulli fi'lin qabih, wa ya asafa ala majtama'a fika minal khairati wat tasaq.
Assalamualaikum wahai bulan al-masobih. Yani lentera-lentera. Di masa dulu tidak ada lampu, jadi masjidnya diterangi dengan lentera. Keselamatan atasmu wahai bulan salat tarawih. Keselamatan atasmu wahai bulan perdagangan yang menguntungkan, di mana seorang berdagang kepada Allah dengan ibadahnya untuk membeli surga. Hal adullukum ala tijarati tunjikum min azabin alim. Assalamualaikum wahai bulan ampunan yang jelas, al-ghufranis sharih, pengampunan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, sharih jelas. Assalamualaikum wahai bulan at-tabarri min kulli fi'lin qabih, bulan di mana seorang berlepas diri dari semua perbuatan buruk. Wa ya asafa ala majtama'a fika minal khairati wat tasaq. Wahai betapa sedihnya, ini kalimat asaf bagi orang yang memahami makna bahasa Arab. Ini ucapan yang diucapkan ketika seorang merasakan puncak kesedihan karena kehilangan sesuatu, seperti ucapan ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fa huwa kadhib. Ya. Saking sedihnya sampai buta matanya karena kebanyakan menangis. Wahai sangat disayangkan bulan Ramadan berlalu, akan pergi, sementara berkumpul padamu wahai bulan Ramadan berbagai macam bentuk khairat, kebaikan. Baik, bagaimana suaranya? Di sini hujan lebat lagi. Jelas suaranya? Tidak terganggu dengan suara hujan? Yang di mixer gimana? Tidak terganggu dengan suara hujan? Ini agak lebat banget, lebat hujannya. Iya. Baik, jelas ya. Baik, terus terang saya terganggu ini. Jelas sekali hujan. Nah, ثم قال رحمه الله تعالى ويا ليت شعري atau syi'ri ويا ليت شعري هل تعود أيامك علينا أم لا تعود ويا ليتنا علمنا من المقبول منا ومن المطرود ويا ليتنا تحققنا ما تشهد به علينا يوم الورود ويا أسفا لتصرمك يا شهر الصعود ويا حزنا على صفاء القلوب وإخلاص السجود السلام عليك من مودع بتوديعك ناطق. Baik, tolong dikabari kalau suara nggak jelas ya. Jelas terdengar suara hujannya. Mengganggu nggak suaranya? Abdul Majid, terganggu suaranya? Mixer. Ini mixer agak delay kelihatannya ini, jadi baik, kita lanjut. Iya.
Qala rahimahullahu taala faya laita sya'ri. Ya. Hal ta'udu ayyamuka alaina am la ta'ud. Ya laita sya'ri ini tadi ungkapan untuk kadang menunjukkan kegaguman, keheranan, ya, kagum atau heran. Itu kan beda konteksnya ya. Nah, apakah hari-harimu akan kembali kepada kami ataukah tidak akan kembali? Tentunya hari Ramadan pasti akan kembali. Insya Allah pasti akan kembali tahun depan. Yang bermasalah, yang kita tidak tahu apakah kita ada di sini untuk menyambutnya atau tidak. Ini yang dimaksud di sini oleh beliau. Wahai bulan Ramadan, kami tidak tahu apakah hari-harimu akan kembali kepada kami ataukah tidak akan kembali. Yani apakah saya akan ada di sini menyambutmu atau tidak? Ya laitana, wahai celakanya kami. Ya. Atau bukan, ya laitana, wahai seandainya kami. Ya. Laita seandainya. Wahai seandainya kami bisa mengetahui siapakah yang diterima amalnya di antara kami dan siapakah yang tertolak. Wahai seandainya kami mampu untuk mentahqiq, mewujudkan apa yang kamu persaksikan atas kami yaumal wurud. Ya. Hari ketika seorang melewati al-wurud, ya, yang nampak di sini yang diinginkan adalah ketika seorang melewati sirat. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun yang kalian kecuali akan wariduha, urud, akan lewat di sirat. Yani seandainya kami bisa mentahqiq, mewujudkan ya apa yang engkau persaksikan atas kami berupa kebaikan-kebaikan amal soleh yang kami kerjakan dalam bulan Ramadan, seandainya kami bisa mewujudkan hal tersebut, ya, yakni akan nampak amalan tersebut, akan ada pada hari kiamat, tidak terhapus amalannya, tidak berkurang nilainya. Ya, kenapa? Karena kami sangat membutuhkannya ketika kami akan melewati sirat. Ya asafa, betapa sedihnya, sungguh sangat menyedihkan, ya, terputusnya engkau wahai bulan kemuliaan, wahai bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Wahai betapa sedihnya, ya hazanan ala safail qulubi wa ikhlasis sujud. Betapa sedihnya kami meninggalkan Ramadan. Betapa sedihnya Ramadan itu akan meninggalkan kita. Ya, karena itu berarti apa? Ya, akan pergi juga safaul qulub, murninya hati dan ikhlas as-sujud. Ya. Maksudnya yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Bukan berarti ketika bulan Ramadan hilang pergi juga keikhlasan. Bukan itu maksudnya. Tapi sudah disebutkan di atas bahwa dalam bulan Ramadan safaul qulub ya sangat besar dan keikhlasan itu menjadi sangat besar. Ya, maka ini yang kita rindukan. Ini yang kita sedihkan ketika dia hilang kesempurnaannya. Ya, assalamu alayka min muwaddi'in bitawdi'ika nathaq. Ya. Assalamu alayka wahai bulan Ramadan, ucapan dari orang yang mengucapkan perpisahan denganmu. Farahimallahu imra'an badara khalasahu fi baqi sa'atih waltafata ila waqtihi wajtahada fi mura'atih wasta'adda li safarihi bi ikhlasi ta'atih wa'tadhara fi baqiyati syahrihi min salifi idawatih wa'tabir biman ammala ayyura mislu syahrihi hada qabla wafatih fatadarramat naru ajalihi fi 'udi amalihi fahtaraq. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka semoga Allah ta'ala merahmati seseorang yang dia bersegera untuk memurnikan sisa-sisa waktunya yang tersisa, ya, memurnikan sisa waktu yang dia miliki ini, baik itu sisa Ramadan ataukah sisa umurnya yang tersisa, ya. Semoga Allah ta'ala merahmati seorang hamba yang bersegera memurnikan waktunya yang tersisa untuk ibadah. Kemudian dia memperhatikan waktunya, wal tafata ila waqtih. Dia memanage waktunya dengan baik dan bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan waktunya. Semoga Allah merahmati hamba yang ista'adda li safarih. Dia bersiap untuk melakukan safar jarak jauh menuju akhirat dengan membawa bekal berupa ketaatan yang ikhlas. Wa'tadhara fi baqiyati syahri min salifi idawatih.
dan dia i'tidar, ya, mengemukakan udzur untuk bulan-bulan berikutnya, min salif idhaatih, dari idhaah, kesia-siaan yang dilakukan di waktu yang salif, di waktu yang terdahulu. Maksudnya apa? Ya, sudah ketika dia tahu bahwa sebelum ini dia banyak melakukan kesia-siaan pada umurnya, maka dia i'tidar, yakni minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mengemukakan uzurnya bahwa Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli. Ini uzur. Saya akui semua ya Allah. Saya minta maaf. Ya. Dia mengemukakan uzur dari perbuatan kesia-siaan yang dilakukan di masa lampau agar diberikan taufik fi baqiyati syahri, agar dia bisa memanfaatkan bulan-bulannya yang tersisa. Wa'tabir atau wa'tabara, semoga Allah taala merahmati hamba yang i'tibar, mengambil pelajaran dari orang yang mengidam-idamkan bahwa dia akan mampu berpuasa lagi tahun depannya sebelum dia meninggal, tapi fatadammarat naru ajalihi, api ajalnya sudah menghampirinya, ya, fi'udi amalihi, ya, sebelum datang apa yang dia harapkan tersebut, fahtaraq, sehingga cita-citanya, harapannya pun terbakar sirna. Jadi ambillah pelajaran dari orang-orang yang seperti itu. Berapa banyak orang-orang yang sekarang ketika dikatakan bersungguh-sungguhlah, dia katakan tidak, sekarang sudah terlambat, sudah hari keberapa ini, insya Allah tahun depan saya akan lebih serius lagi dibandingkan sekarang. Nah, ambil pelajaran dari orang-orang semacam itu. Lihat dia akan sampai tahun depan masih hidup atau tidak. Fatadarramat naru ajalihi, cahaya api ajalnya melahap dirinya, ya, fi'udi amalihi, ud kayu bakar. Jadi api kematian melahap, ya, kayu bakar cita-citanya, harapannya, fahtarak, sehingga cita-citanya pun terbakar, dia tidak mampu untuk mencapainya. Dan ini sangat banyak yang seperti ini. Ambil pelajaran, karena seorang muslim adalah orang yang mengambil i'tibar dari selainnya. Jangan melulu menjadikan diri sendiri sebagai pelajaran, ya. Hanya orang-orang yang sangat lalai ketika dia selalu belajar dari kesalahan diri dia sendiri. Karena kenapa dia harus menunggu dirinya salah untuk mengambil pelajaran dari kesalahan itu? Kenapa dia tidak mengambil pelajaran dari kesalahan orang lain yang telah melakukan kesalahan tersebut? Ketika dia berbuat salah mengatakan, tidak apa-apa, ini pelajaran. Betul, tapi kalau kamu tahu kesalahan itu sebelum itu terjadi, kamu tahunya dari orang lain, kenapa kamu tidak ambil pelajaran? Kenapa nunggu dari diri kamu sendiri? Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadits yang sahih, la yaldugul muslimu fi juhrin wahidin marratain. Seorang muslim yang baik tidak akan tergelincir ke dalam lubang, tidak akan terperosok ke dalam lubang yang sama 2 kali. Jangan tiap tahun begitu, menyesal aja kerjanya. Tiap tahun dikasih kesempatan, menyesal lagi kerjanya. Tiap tahun dikasih lagi kesempatan, menyesal lagi. Dia sudah terperosok ke lubang yang sama berkali-kali. Kenapa? Dia tidak memiliki Islam yang baik. Muslim yang baik, kata Nabi SAW, tidak akan terperosok ke dalam lubang yang sama 2 kali. Aina man kana ma'akum fil 'amil madhi ama qasadathu sahamul mununi al-manuni al-qawadi fa khala fi lahdihi bi a'malihi al-mawadi wa kana zaduhu min jami'i malihi al-hunut wal khiraq. Kata beliau, manakah orang-orang yang masih bersama engkau tahun lalu? Mana sekarang? Ya. Bukankah dia telah terkena panah kematian al-qawadi yang memutuskan seluruhnya? Al-qawadi, qadiyah, yakni tepat sasaran, tidak akan meleset darinya. Bukankah dia telah terkena panah kematian yang tidak meleset dari dirinya? Kemudian dia sekarang sudah berkhalwat, khala, sudah sendirian. Sekarang dia sudah sendirian di dalam lubang lahat kuburnya dengan amalnya yang telah berlalu. Dan yang dia bawa dari dunia, ya, dari semua hartanya, yang menjadi zatnya dia, barang bawaannya cuman al-hunut wal khiraq. Al-hunut yakni apa? Kapur dan kain kafan. Al-khiraq, kain kafan yang robek. Nah,
Itu saja bekalnya dari dunia. Kain kafan dan kafur. Yani yang dipakai untuk memandikan jenazahnya atau yang dioleskan pada kain kafannya. Nah, dari semua hartanya yang menjadi harta perbekalan dimasuk ke dalam kubur cuma 2 itu saja. Yang lain tidak ada. Tinggal amalannya saja. Maka merugilah dia kalau amalannya minim. Siapa yang akan menemani dia di dalam kubur kalau amalannya kurang? Summa qala rahimahullahu ta'ala. Rahila wallahi an awtanihi wa du'an wa uz'ija an ahlihi wal watan wa baqiya fi lahdihi asiral hazan wa ma nafa'ahu ma jama'a wa ma hazan wa tamanna ay yu'ada liyazdada min az-zadi walan wa laqad hatafa bihi hatiful inzari fama fatan wa asammahu al-hawa an nasihin qad nataq. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala. Demi Allah, ini masih berbicara tentang orang yang sudah tidak didapati. Manakah orang yang tahun lalu masih bersama kamu itu? Dia sudah meninggal. Rahila wallahi, demi Allah dia sudah rihlah, sudah pergi meninggalkan watonnya, negerinya. Ya, do'ana bermakna rohala. Ini pergi meninggalkan kampungnya. Yani dunia ini. Karena dunia ini adalah kampung semua orang. Dunia ini adalah kampung semua orang. Semua manusia. Wa uz'ija an ahlihi wal watan. Ya. Dan dia sudah dijauhkan dari keluarga dan negerinya. Setelah diambil dari keluarga dan negerinya. Kemudian dia tinggal sendirian dalam lubang lahatnya, ya, sebagai tawanan dari rasa kesedihan yang mendalam. Sedih dalam kuburnya, dia ditawan oleh kesedihannya dan tidak bermanfaat bagi dirinya semua harta yang dia kumpulkan atau yang dia simpan. Kemudian saat itulah dia tamanna, dia berangan-angan. Seandainya dia dikembalikan ke muka bumi ini agar bisa menyiapkan amal perbekalan lebih banyak lagi. Walan, dan itu tidak akan terjadi. Yakni, ya, lan yahsul. Ya, tidak akan terwujud apa yang dia harapkan tersebut. Ya, sekali-kali tidak. Walaupun dia membayarnya dengan semua harta di muka bumi ini, 1 detik waktu pun tidak akan kembali kepada dirinya. Ya, karena itulah waktu merupakan harta atau sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan harta benda. Nah, maka sebelum semua itu datang, sebelum seorang berpikir sendiri dalam kuburnya, minta supaya dikembalikan, sekarang kamu masih di dunia, jangan tunggu waktu itu untuk beramal, untuk minta kembali. Sekarang kamu masih di dunia, beramal dengan baik. Laqad hatafa bihi hatiful inzari fama fatan. Hatafa menghubungi. Makanya telepon dikatakan hatif. Telepon dikatakan hatif. Yakni hatiful inzar. Telepon peringatan. Saya terjemahkan begitu ya, walaupun di zamannya Ibnu Jauzi tentunya tidak ada telepon, ya. Tapi kita terjemahkan seperti itu, ya. Nah, hatiful inzar, telepon berupa peringatan telah sampai kepada dirinya, fama faton, tapi dia tidak menyadari, tidak mengangkat telepon tersebut. Berdering saja dia biarkan. Ya. Alarmnya menyala. Ya, di subuh hari membangunkan dia untuk sholat lain, dibiarkan menyala saja. Ya, ibarat dia melalaikan inzar, peringatan dari Allah Ta'ala. Kemudian dia dibutakan oleh hawa nafsunya. Wa asammahul hawa. Hawa nafsu membuat dia tuli. Ya, telah membuat dia tuli dari ucapan nasihin, pemberi nasihat ketika dia berbicara. Nah, qala rahimahullahu ta'ala. Sebentar. Fatayaqqadh ayyuhal ghafil wanzur baina yadayk wahdhar an yashhada shahru ramadhan bil ma'asi 'alaik wa tazawwad li rahilika wansabil ukhra baina 'ainaik wasta'idda lil manaya qabla an tamadda aydiha ilaik qabla an yusaqal asir wa yashtadda al-zafiru wa yajri al-araq. Kata beliau rahimahullahu ta'ala,
Fatayaqab, maka bangunlah segera wahai orang yang lalai. Bangun segera, cepat-cepat, masih ada waktu. Bangun segera. Bangun untuk sholat. Bangun, manfaatkan hari-hari yang tersisa. Lihatlah di depanmu. Lihatlah apa yang terpampang di depanmu. Ya. Waspadalah engkau, jangan sampai bulan Ramadan menjadi saksi atas dirimu bahwa engkau berbuat maksiat di dalamnya. Siapkanlah perbekalan untuk perjalananmu dan pasanglah akhirat di depan kedua matamu, yakni selalu ingat akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Qasas, "Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Nah, dan bersiaplah untuk kematian sebelum sebelum tangan kematian menjangkau dirimu, sebelum budak tawanan itu diikat, ya, yakni dalam kuburnya diikat tidak bisa berbuat apa-apa, wa yashtaddu zafir, kemudian teriakan neraka, ya, sangat besar, wa yajril araq, dan keringat itu bercucuran pada hari kiamat, yakni di padang mahsyar. Baik. Saya kira cukup dulu sampai sini. Insya Allah besok kita khatamkan satu pertemuan lagi. Kita selesaikan insya Allah. Kalaupun masih ada waktu yang tersisa besok, kita lanjut ke risalah yang kedua, Lataiful Ma'arif. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya, afwan. Jadi majelis ini sebenarnya qadarullah ada jadwal terbaru kajian ke sebagian masyayikh, baru keluar jadwalnya, jadi saya harus merubah jadwal untuk menyesuaikan, dan qadarullah ini jadwal diapit oleh dua jadwal ana sebelumnya dan setelahnya. Sebelumnya selesai hampir jam 3, tadi terlambat karena selesainya juga lambat, jadi kita ngikuti saja jadwalnya. Asalnya jam 3, kalau majelis saya selesai sebelum jam 3, berarti kita bisa mulai jam 3. Tadi agak lewat, makanya lewat juga tadi dari jam 3. Majelis berikutnya nanti jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, jadi sudah hampir juga 20 menit lagi untuk persiapan. Nah, ya, jadi waktu yang memungkinkan untuk belajar, untuk bahas ini, untuk pertemuan besok hari dari jam 3 sampai jam 4.50 lah waktu Indonesia Tengah, ya. Tinggal kita lihat teman-teman gimana, mau mulai jam 3 atau jam setengah 4 kayak tadi waktu Indonesia Tengah semua ini. Kalau barat berarti jam 2, mulai jam 2 atau setengah 3, ya. Apakah mulai setengah 3, jam 3 atau setengah 4 waktu Indonesia Tengah, ya. Tafadhalu, nanti diisi ya, ditulis aja di chatnya pendapatnya, nanti kita lihat. Saya akan tutup kelasnya sampai semua atau sebagian besar yang sudah sebutkan pendapatnya. Kita mau mulai jam setengah 4 sampai setengah 5, sampai setengah 5 lewat, atau jam 3 sampai jam 4 lewat. Nah, saya tunggu komentar-komentarnya di sini. Saya mau tutup majelisnya dulu. Nah, karena saya merekam masalahnya, kepanjangan rekamannya nanti. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika al-qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.